Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Brigita Yurita Elensi, NIM 19104168891, kelas A2 Pagi Manajemen, mata kuliah Perilaku Organisasi, dosen Bapak Adi Mursalin SEMM. Baiklah, di sini saya akan menguraikan atau menjelaskan tantangan dan peluang di era digital disruption. Digital disruption merupakan perubahan terhadap teknologi digital dan model bisnis yang mempengaruhi value proposition dari produk atau jasa yang dijual. Banyak pihak yang menyebut bahwa perubahan teknologi digital ini dapat menjadi tantangan bagi generasi atau Gen Z in summary. 1. Disrupsi adalah proses panjang dan kait-mengait satu sama lain. 2. Menimbulkan perubahan kehidupan. 3. Teknologi baru memudahkan dan memurahkan. 4. Menciptakan pasar baru atau new market from the bottom of pyramid. Disrupsi melahirkan pasar baru dan pelaku usaha baru. 1. Simple atau lebih simple. 2. Cheaper atau lebih murah. 3. More accessible atau lebih terjangkau. 4. Faster atau lebih cepat. Dan perubahan pada kehidupan. 1. Berdemokrasi. 2. Narasi. 3. Berdonasi. 4. Berkebangsaan. 5. Berilmu. 6. Bekerja. Dan 7. Berlibur. Dalam situasi COVID-19 seperti saat ini, sangat menguntungkan di mana adanya teknologi digital. Bayangkan kalau tidak bisa pergi ke restoran, tidak bisa pergi ke pasar-pasar, tidak bisa pergi ke sekolah, namun karena adanya teknologi digital, kita bisa tetap belajar. Sekarang ilmu berubah datang dari ke kita. Ada beberapa perubahan yang terjadi ketika pandemi. Ada 2 perubahan, yaitu 1. Pandemi menggeser prioritas konsumen. Kesehatan, home, digital fatigue, dodge ekonomi, dan ledakan 10 ekonomi serta kehidupan. Contohnya sekarang kita harus membeli masker, membeli vitamin, hand sanitizer, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, prioritaskan pelanggan saat ini di dalam rumah. Semua aktivitas berada di dalam rumah. 10 ledakan ekonomi dan kehidupan. 1. Ledakan kreativitas. 2. Ledakan home atau sweet home. 3. Ledakan wisata atau luar ruangan. 4. Ledakan konten. 5. Ledakan kolaborasi. 6. Ledakan kecerdasan. 7. Ledakan artifisial. 8. Ledakan useless. 9. Ledakan non-G3. 10. Ledakan open sensi. Ledakan lainnya investor baru, great resignation, ledakan-ledakan lainnya. Saat ini kita berada dalam 3 zona waktu. 1. 3 zona waktu yang terbelah 2. 2. Membentuk 2 narasi yang berbeda, hari esok atau kemarin. Ketiga, narasi bukan sekedar narasi, melainkan dibentuknya struktur, teknologi, proses, model bisnis, dan people yang berbeda. Ada 3 zona waktu, ada masa lalu, hari ini, dan masa depan. 1. The past. 2. The future. And 3. The present. Banyak yang kita pelajari, salah satunya adalah yesterday is today, tomorrow is today, story of tomorrow. So, yang harus kita lakukan? 1. Putuskan di mana Anda berada. 2. Mindset seperti apa yang dikoordinasi. 3. Yang penting sebenarnya to stay relevant.
Digital disruption merupakan perubahan terhadap teknologi digital dan model bisnis yang mempengaruhi value proposition dari produk atau jasa yang dijual. Digital disruption memang menjadi tantangan, namun bisa juga dijadikan cambuk untuk melakukan transformasi digital secara optimal. Menurut market law, merupakan sebuah teori yang mengatakan bahwa perkembangan teknologi itu selalu bergerak secara eksponensial atau bergerak lebih cepat daripada perubahan dalam organisasi bisnis. Muncul sebuah jarak yang cukup besar antara bisnis dengan transportasi digital yang ingin dituju. Lantas, bagaimanakah cara menutup jarak tersebut? Menurut Dr. Leonardus, hal yang bisa dan umum dilakukan oleh bisnis dalam menutup jarak ini adalah dengan menciptakan terobosan seperti dibentuknya gugus tugas yang dianggap mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital secara lebih cepat. Gugus-gugus tugas ini bersifat project based sehingga akan ada pemisahan antara eksploitasi dan eksplorasi. Cara mengakselerasi transformasi. Dr. Leonardus berpendapat atau memberi contoh kasus akselerasi transformasi digital yang dilakukan oleh PT Telkomsel. Dalam proses ini ada 3 pilar yang harus dilakukan. Pertama adalah kompetensi utama dari PT Telkomsel, yakni Digital Connectivity. Digital Connectivity ini mencakup jaringan 2G sampai 5G yang akan menyokong pilar kedua, Digital Platform. Untuk Digital Platform, PT Telkomsel secara intens bekerja sama dengan perusahaan lain, sekaligus memperkuat kompetensi utama PT Telkomsel. Contohnya seperti personalized engine serta platform untuk analisis big data. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan kompetensi utama PT Telkomsel demi meraih pasar yang lebih luas. Ketiga adalah digital service yang dibedakan menjadi 2 kategori, yakni menguntungkan bagi sisi enterprise dan bagi sisi konsumen. Dengan begitu konsumen pun bisa menikmati lebih banyak layanan dari PT Telkomsel untuk bisa mengembangkan digital service. PT Telkomsel pun turut bermitra dengan penguasaan OTT yang ada supaya layanan yang dihadirkan pun terjamin kualitasnya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera.